Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, firman-Mu sumber kekuatan dan sukacita kami di dalam hidup ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 31 Januari 2024, tertulis dalam Roma pasal 14 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ungkapan kerajaan Allah adalah ungkapan yang khas di dalam seluruh kitab Perjanjian Baru. Kerajaan Allah merupakan pokok yang sangat sentral di dalam pemberitaan Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan bahwa pemberitaan tentang kerajaan Allah adalah tugas yang harus dilakukannya. Selain itu, Yesus pergi ke setiap kota dan desa untuk memberitakan dan menunjukkan kabar baik tentang kerajaan Allah. Dengan kata lain, Yesus sendirilah yang memperkenalkan dan mensosialisasikan kerajaan Allah kepada manusia. Rasul Paulus dalam nats renungan ini menegaskan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Artinya bukan soal hal-hal duniawi, tetapi hal-hal yang rohani, yaitu kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Hidup di dalam kebenaran, yaitu benar secara hukum dan moral. Hidup di dalam kehendak Allah yang terlihat di dalam kehidupan bersama-sama dengan orang lain. Hidup kita hendaknya memancarkan damai sejahtera. Kehadiran kita hendaknya membawa damai sejahtera bagi setiap orang. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Damai sejahtera akan membuat setiap orang bersuka cita di dalam Tuhan, sebab di dalamnya terdapat hidup yang saling mengampuni, menghidupi kebenaran, pembawa damai sejahtera dan sukacita. Semuanya itu bersumber dari Roh Kudus untuk kemuliaan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman hari ini menyadarkan kita akan hakikat dan tanggung jawab hidup orang-orang percaya untuk bersaksi dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Hadirkanlah kerajaan Allah melalui sikap dan karakter kehidupanmu sehari-hari. Bagaimana kita berkata dan bagaimana kita berbuat di dalam hidup ini adalah di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tuhan memberkati kita dengan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, dalam hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 26 ayat 1, Damenimu ale Yesus. Damenimu ale Yesus lehononmu di bangsom, todimi dona patulus hatami tuna posom, dangol hami jala pogus, dang taubain parhaladom, tondi parbadia tongos margogoy hon hamion. Marilah kita berdoa.
dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, di mana kami banyak menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami menjadi umat yang selalu hidup di dalam kebenaran, dalam damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini, menyaksikan kepada setiap orang bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membawa kerajaan Allah, dan kerajaan Allah adalah hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Ya Tuhan, yang sakit dimanapun saat ini berada, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami lakukan, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.